Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji adalah milik Allah, Rabb seluruh alam, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya, dan yang telah menciptakan makhluk hidup dan masih banyak lagi. Salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya. Baiklah berdiri saya di sini sebagai pembawa acara pada malam hari ini, Al-Muhadarah. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembahasan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ceramah atau pidato. Yang keempat, pemilihan intisari. Yang kelima, penutupan. Dan yang terakhir, arahan dari ustaz kita. Kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yusuf Habibur Rahman, santri kelas 1 SMP. Kepada Ananda Yusuf, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga kita yang mendengarkan bacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Yusuf, semoga bisa menjadi pahala untuk kita semua. Amin amin. Kita melompat ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah atau pidato. Kita panggil saja Ananda Farhan. Kepada Ananda Farhan kami persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sancayan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita yang mana itu halal dan yang mana itu haram. Hadirin santren rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membawakan satu ceramah singkat yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi nikmat akan tetapi dia lupa kepada siapa dia seharusnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, yang belum tentu orang memilikinya. Dan sesungguhnya Allah menjanjikan azabnya bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan kutambahkan nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hikmah yang dapat kita ambil adalah pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu orang miliki di luar sana, dan yang telah kita miliki namun kita tidak memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Hadirin santin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita melanjut ke penceramah yang kedua. Kita panggil saja yaitu Muhammad Abidzah Mulyadi. Kepada Ananda Abidzah kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puja dan puji kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat ikut serta pada acara malam hari ini. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti pada malam hari ini. Saya selaku penceramah pada malam hari ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang tergolong mudah bagi seorang hamba. Betapa tidak, berzikir kepada Allah hanya memiliki dua komponen. Yang pertama mulut dan yang kedua hati. Seorang hamba mengucapkan zikir dengan menghadirkan hati ketika dibaca. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, yang artinya, dan ingatlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertulis juga di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk
zikir yang memilah keutamannya, yang berbunyi kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani inda rahmani subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yang artinya dua kata atau kalimat yang ringan diucapkan dan berat timbangan kebaikannya serta disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rahman, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita melanjutkan penceramah yang ketiga, yaitu kakak kelas kita Saifullah Az-Zunurain. Kepada Saifullah kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia serta hidayahnya agar kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedua bagi seluruh umat di dunia ini hingga akhir zaman. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini saya akan mengangkat suatu ceramah singkat yang berjudul hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasha fahamidallahi fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama yaitu mengucapkan salam ketika engkau bertemu dengannya. 2. Memenuhi undangannya. 3. Menasihati ketika ia memintanya. 4. Menjawab ketika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. 5. Menjenguknya ketika ia sakit. Dan 6. Mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Kepada poin ke-6 ini saya akan menjelaskannya dengan singkat. Dari poin yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, mengucapkan salam ketika engkau bertemu dengannya. Jadi sahabatku sekalian, ketika kalian bertemu dengan sahabat kalian atau teman kalian dimanapun itu maka dianjurkanlah kepada kita untuk mengucapkan salam kepadanya. Terus yang diucapkan salam juga jangan lupa untuk membalas salam itu. Karena kenapa? Bagi umat muslim wajiblah dia untuk menjawab salam dari saudara semuslim lainnya. Ketika kita tidak menjawab salam itu, maka kita akan berdosa. Karena kenapa? Kita seorang muslim, lantas kita tidak menjawab salam dari saudara kita semuslim lainnya. Terus poin yang kedua yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Memenuhi undangannya. Jadi sahabatku sekalian, ketika kalian diundang oleh sahabat kalian, teman kalian atau kerabat kalian untuk memenuhi undangannya,
maka penuhilah itu. Karena kenapa? Agar dia tahu, oh ternyata sahabatku ini dia telah pergi memenuhi undanganku. Kalau sebaliknya kita tidak pergi ke undangannya, pasti dia akan mengatakan, mana sahabatku ini? Kemana dia pergi? Dia tidak memenuhi undanganku. Maka dia akan berpikir lain-lain. Terus ketika kita bicara dengannya dengan baik, ya akhi, saya tidak bisa untuk mengikuti acaramu karena saya masih ada urusan yang saya harus laksanakan. Jadi saya belum bisa untuk pergi ke acaramu. Agar dia tahu, oh ternyata sahabatku ini dia tidak pergi karena dia lagi ada urusan pribadinya. Agar di antara kalian berdua tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Terus poin yang ketiga, yaitu wa idza stansahaka fansahhu. Menasihati ketika ia memintanya. Jadi sahabatku sekalian, ketika ada teman kalian yang ingin dinasihati, maka nasihatilah dia demi nasihat. Semangatilah dia agar dia kembali semangat dengan nasihat itu. Tapi ketika yang dinasihati ini dia cuma ingin meminta nasihat tapi tidak menseriusi yang dinasihati itu, maka percumalah semua itu. Karena kenapa? Di poin ini yang paling penting adalah kesadaran diri. Walaupun sahabatmu atau temanmu menasihatimu hingga berbusa-busa mulutnya, namun kamu tidak ada perhatian untuk itu, maka percumalah semua itu. Karena kenapa? Yang bisa mengubah dirimu sendiri adalah dirimu sendiri, bukanlah orang lain. Terus poin yang keempat, yaitu wa idza atasha fahamidallahi fasammidhu. Menjawab ketika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika sahabat kita di sekitar kita atau teman kita bersin dan kita mendengarnya mengucapkan alhamdulillah, maka dianjurkan oleh kita mengucapkan yarhamukallah. Seperti dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk bersama sahabatnya, bersama dua sahabatnya. Terus sahabatnya ini bersin dan Rasulullah mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, maka Rasulullah menjawab yarhamukallah. Tapi ketika sahabatnya lagi yang di sampingnya ini dia bersin dan Rasulullah tidak mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, maka Rasulullah tidak mengucapkan yarhamukallah. Terus dia heran, kenapa Rasulullah tidak menjawab bersinku ini? Terus dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab bersinku tadi? Terus Rasulullah berkata, wahai sahabatku, ketika kamu bersin tadi, aku tidak mendengarmu mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak mendengarmu mengucapkan alhamdulillah. Jadi di poin ini ketika kita bersin, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang bisa didengar oleh teman kita di sekitar kita, agar dia bisa mengucapkannya kembali dengan yarhamukallah. Terus di poin yang kelima, yaitu wa idza marida fa'uduhu. Menjenguknya ketika ia sakit. Jadi ketika ada sahabat kalian, teman kalian atau kerabat kalian sakit, namun kita mendengarkannya
maka jenguklah dia, hiburlah dia dengan segala hiburan agar dia tidak terlalu bersedih dengan penyakitnya. Tidak perlu kita membawa buah tangan, cukup kita pergi dan dilihat oleh sahabat kita ini yang lagi sakit, itu sudah membahagiakannya karena kita hadir di tempatnya. Terus poin yang keenam, yang terakhir, yaitu wa idza mata fattabi'hu. Mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Jadi ketika teman kalian, sahabat kalian mendengarkannya, dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya, kawallah jenazahnya hingga ke liang lahat, dan doakanlah dia agar terhindar dari siksaan api neraka dan siksaan kubur. Agar kita tahu juga, oh begini juga saya nantinya akan pergi meninggalkan semua apa yang kita lakukan di bumi ini. Jadi di poin ke-6 ini, semua yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Entah itu dia dengan melakukan hal-hal baik atau buruk di dunia ini. Jadi pada poin ke-6 ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang bisa kita ambil dari poin ini, bahwa hak-hak kita dengan saudara kita itu masih ada. Jadi kita di dunia ini mau masuk ke dalam surganya Allah dengan bersama-sama, bukan dengan bernafsi-nafsi sendiri-sendiri. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita melanjut ke penceramah yang terakhir, yaitu Muhammad Wahyu Ramadan. Kepada Muhammad Wahyu kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyuhat talabah al-izzah, hafizani wa hafizahullah ta'ala jami'an. Para saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih saja diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat pernapasan sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersua di tempat yang berbarokah ini. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah merobek bendera kekafiran dan memperjayakan agama Islam dan mempertahankan agama Islam. Saya berdiri di sini, saya akan mempersampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, yaitu ceramah singkat dari saya tentang indahnya kesabaran yang dironta oleh nikmatnya belajar. Dunia adalah tempat di mana manusia akan diuji dan ditempa untuk bersabar dalam mengerjakan amal soleh.
dalam menghadapi setiap masalah yang diberikan. Semakin bersabar seseorang, maka akan semakin naik derajat dirinya dan semakin meningkat pula level ujian yang diberikan kepadanya. Namun bukanlah hal yang sia-sia. Kesabaran adalah amalan dan sifat yang pelakunya dicintai oleh Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Quran surah Ali Imran ayat 146. Merasa letih, kesal, marah, dan ingin keluar dari setiap masalah adalah hal yang wajar. Namun, hal tersebut bukanlah hal-hal yang harus dihindari, karena hal-hal tersebutlah yang merupakan media untuk mengamalkan kesabaran. Tanpa adanya masalah, seseorang punya peluang untuk mendapatkan pahala dari bersabar. Wala najaziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 96. Begitu pula dengan bersabar untuk melaksanakan ibadah, yakni menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dan juga bersabar untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan soleh lainnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sedang para malaikat datang ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Cukup ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktabi hadzal qadar wa nasrullah alladzi yanfa'una bima sami'na wa ata'na warzuqna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.